Perkenalkan, nama saya Billy Zamkusuma, NIM 2024 10 10 10 87. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 2. Yang pertama yaitu studi kasus 1 tentang peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Pertama yaitu entity dan atribut. Entity pertama yaitu lab. Mengapa lab menjadi entity? Karena lab mempunyai nama tersendiri dan fungsi masing-masing. Di sini lab mempunyai dua atribut, yaitu ID lab dan nama. Entity kedua yaitu kepala lab. Kepala lab mengapa dijadikan entity? Karena dalam suatu lab pasti mempunyai kepala lab tersendiri, dan dari itu maka dibutuhkan data tentang kepala lab. Yang ketiga yaitu entity, barang. Mengapa barang dijadikan entity? Karena barang yang dimiliki lab itu perlu dicatat ketika terjadi peminjaman, maka data-data yang terkait barang tersebut perlu dicatat, seperti itu. Dan entity keempat yaitu UKM. Mengapa UKM dijadikan menjadi entity? Karena setiap UKM pasti mempunyai nama dan kegiatan masing-masing. Yang kelima yaitu entity kegiatan. Kegiatan dijadikan entity karena setiap kegiatan pasti mempunyai nama tersendiri dan mempunyai kapan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang keenam yaitu entity peminjaman. Mengapa peminjaman ini dijadikan entity? Karena saat terjadi peminjaman, pasti dibutuhkan barang apa saja yang dipinjam, dari lab mana saja, dan siapa yang meminjam. Maka dari itu diperlukan data. Dan entity ketujuh yaitu anggota UKM. Di anggota UKM ini dijadikan entity karena dibutuhkan data dari mahasiswa atau perwakilan UKM tersebut yang meminjam barang di lab. Dan yang terakhir yaitu entity asistensi, yaitu sebagai penanggung jawab kedua selain anggota UKM yang menjadi perwakilan tersebut. Jadi dibutuhkan data dari asisten tersebut. Oke, selanjutnya multi-value atribut dan redundan. Nah, jenis barang ketika dimasukkan ke entity barang, dia menjadi redundan. Maka dari itu, dia bisa menjadi entity sendiri dan memiliki atribut yaitu nama, jenis barang, dan deskripsi barang. Atribut yang tidak bisa masuk ke entity yaitu deskripsi barang yang memiliki atribut peminjaman. Selanjutnya penentuan primary UID dan secondary UID. Di sini yang pertama yaitu entity lab mempunyai UID, dua UID. Yang pertama ID dan kedua nama. Di sini ID masuk ke artifisial dan jenis keterangannya adalah primary. Nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Kedua yaitu entity kepala lab. Di sini entity kepala lab mempunyai daftar ID 2, yaitu ID dan nama. Di mana ID masuk ke natural dan jenis keterangannya primary, nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Selanjutnya entity barang. Entity barang mempunyai daftar ID yaitu nomor seri. Nomor seri sendiri masuk ke natural dan jenis keterangannya primary. Selanjutnya entity peminjaman. Mempunyai daftar ID yaitu ID peminjaman, di mana ID peminjaman masuk ke natural dan jenis keterangannya primary. Selanjutnya entity panitia. Mempunyai dua daftar UID. Yang pertama NIM dan kedua nama, di mana NIM masuk ke natural dan jenis keterangannya primary, nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Terus entity asisten. Daftar UID-nya dua, yaitu NIM dan nama, di mana NIM masuk ke natural
dan jenis keterangannya primary. Nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Selanjutnya, entity UKM. Entity UKM mempunyai dua daftar UID. Yang pertama ID dan kedua nama, di mana ID masuk ke artificial dan jenis keterangannya primary, nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Selanjutnya yaitu entity kegiatan, daftar UID-nya ID dan nama, di mana ID artificial dan jenis keterangannya primary, dan nama natural jenis keterangannya secondary. Dan selanjutnya entity jenis barang, di mana daftar UID-nya ID dan nama, di mana ID masuk ke artificial dan jenis keterangannya primary, nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Relationship antar entity. Yang pertama, lab mempunyai relationship antara kepala lab, barang, peminjaman, dan asisten. Selanjutnya, kepala lab mempunyai relationship dengan asisten. Dan relationship antar entity selanjutnya yaitu barang dengan peminjaman dan jenis barang. Selanjutnya, UKM dengan kegiatan dan anggota UKM. Selanjutnya, kegiatan dengan peminjaman, dan terakhir yaitu entity peminjaman dengan anggota UKM dan asisten. Dan relationship antar entity yang oleh anggota UKM, asistensi, dan jenis barang tidak mempunyai sama sekali. Selanjutnya yaitu studi kasus 2 tentang bengkel. Entity dan atribut. Entity pertama yaitu barang. Kenapa barang dijadikan entity? Karena dalam barang tersebut dibutuhkan data-data yang terkait tentang barang itu. Dan atributnya yaitu kode part, harga, jenis barang, dan deskripsi. Entity kedua yaitu penjualan. Kenapa penjualan dijadikan entity? Karena dalam penjualan pasti dibutuhkan nomor faktur dan kapan terjadi proses penjualan tersebut. Di entity penjualan memiliki atribut yaitu nomor faktur dan tanggal penjualan. Selanjutnya entity ketiga yaitu bengkel. Bengkel dijadikan entity karena bengkel pasti mempunyai nama bengkel dan deskripsi tentang bengkel tersebut. Dan atributnya yaitu ID bengkel, nama, dan deskripsi. Entity keempat yaitu mekanik. Kenapa mekanik dijadikan entity? Karena mekanik pasti mempunyai data tentang mekanik tersebut, baik itu nama ataupun ID. Atribut dalam mekanik yaitu ID mekanik dan nama. Pembeli, entity kelima yaitu pembeli. Kenapa jadikan sebuah entity? Karena dalam pembeli pasti mempunyai nama, deskripsi, dan ID. Karena itu dibutuhkan data dalam pembeli. Entity pembeli ini memiliki atribut yaitu ID pembeli, nama, dan deskripsi. Entity ke-6 yaitu kasir. Kenapa entity kasir dijadikan entity? Karena kasir pasti mempunyai data-data tentang namanya ataupun ID. Multivalue atribut dan redundan, yaitu jenis barang. Kenapa jenis barang dikatakan multivalue atribut dan redundan? Karena saat dia masuk ke entity barang, dia menjadi redundan. Maka dari itu dia bisa menjadi entity sendiri
yang memiliki atribut, nama jenis barang, dan deskripsi barang. Atribut yang tidak bisa masuk ke entity, yaitu deskripsi barang. Penentuan primary UID dan secondary UID. Di sini entity pertama yaitu barang mempunyai UID kode parse yang masuk ke natural dan jenis keterangannya primary. Entity kedua itu penjualan memiliki dua daftar UID yaitu ID dan nama, di mana ID masuk ke natural dan jenis keterangannya primary, nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Entity ketiga yaitu bengkel, di mana daftar UID-nya yaitu nomor seri sendiri masuk ke natural dan jenis keterangannya primary. Entity keempat yaitu mekanik, di mana daftar UID-nya yaitu ID sendiri masuk ke natural dan jenis keterangannya primary. Entity kelima yaitu pembeli, di mana daftar UID-nya terdapat NIK dan nama. NIK sendiri masuk ke natural dan jenis keterangannya primary. Nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Entity keenam yaitu jenis barang, di mana terdapat dua daftar UID yaitu ID dan nama. ID sendiri masuk ke artificial dan jenis keterangannya primary. Nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Dan entity terakhir yaitu kasir, di mana memiliki daftar UID yaitu ID dan nama, di mana ID masuk ke artificial dan jenis keterangannya primary. Nama masuk ke natural dan jenis keterangannya secondary. Relationship antar entity. Yang pertama, entity barang mempunyai relationship antar entity dengan entity penjualan, bengkel, dan jenis barang. Dan entity penjualan mempunyai relationship dengan bengkel, pembeli, dan kasir. Dan entity bengkel mempunyai relationship dengan mekanik dan kasir. Dan entity mekanik mempunyai relationship dengan kasir. Dan entity pembeli mempunyai relationship dengan jenis barang dan kasir. Jenis barang dan kasir tidak mempunyai relationship antar entity lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.